Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wal musannif fi hadzal kitab wal yasatidina alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ini ayat sebelumnya, yakni ayat yang kedua ya. Ayat yang pertama sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah pada anak yatim akan hartanya. Janganlah engkau menukar harta yang buruk dengan harta yang baik, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim itu dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya yang demikian ini adalah dosa besar. Minggu lalu ini sudah kita bahas bahayanya, resikonya ketika kita menikahi anak yatim, karena tidak sengaja kita kadang-kadang menzolimi anak-anak yatim itu dan berakibat pada dosa yang besar. Innahu kana hubban kabira. Sesungguhnya yang demikian ini adalah dosa besar. Isman kabira. Saya akan lanjutkan terkait dengan makna hubban kabira.
Hubang kabiro itu artinya isman kabiro, dosa yang besar. Dan ini mirip atau senada dengan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas anna Aba Ayyub talaqa imra'atahu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Ayyub in talaqa ummu Ayyub kana huban. Itulah makna dari huban. Huban itu artinya dosa besar. Jadi hub artinya sebenarnya lubang. Itu kalau secara arti harfiah begitu. Apa kok lubang? Nah, ternyata di dalam beberapa istilah bahasa Arab, huban itu artinya dosa besar. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ingin mentalak istrinya. Maka bertanyalah Abu Ayyub Al-Ansari ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, wahai Abu Ayyub, in talaqa umma Ayyub kana huban. Wahai Abu Ayyub, kamu kalau mentalak istri kamu akan terlibat di dalam dosa besar. Jangan kau talak. Itu adalah perbuatan dosa besar. Lupa kok oleh nalar ini spesifik ya. Ini perintah Nabi khusus kepada Abu Ayyub. Ojo mbok pegat tujuh. Ini termasuk termasuk api jenengan lagi gegeran karo bojo. Niku jauh susu kapok. Hati-hati nih. Nanti kalau seperti itu dosa, dan terjadi banyak. Jadi tak pegat kok akhirnya jauh. Kalimat cerai itu tidak boleh dibuat main. Kalau main-main jatuh. Kalau jatuh talak, kadung ngomong pegat ya. Cukup hujan terus adem. Ya yang jauh, jenengan parang ini, jenengan keloni, dosa besar. Makanya hati-hati ya, jangan gampang-gampang ngomong. Makanya ini sahabat yang itu nak ajeng megat bojone iki lho dadak laporan karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampaikan dosa besar kalau kamu menalak istri kamu. Mungkin Nabi melihat bahwa jane yang sini ya seneng. Dampaknya itu tadi bisa berakibat pada dosa besar. Tetapi talaknya sendiri itu sebenarnya boleh saja. Talaknya itu boleh. Makanya ini memaknai makna huban itu maknanya dosa besar. Ini juga sama dengan beberapa riwayat yang lain. Hadis Auf bin Anas anak Aba Ayyub ar-Radhiyallahu ibu Ummu Ayyub. Fastadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala in talaqa Ummu Ayyub lahu bun. Nah ini sama ini. Ini tapi yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari ingin mentalak istrinya, maka laporanlah minta izin pada Nabi SAW dan dijawab oleh Nabi seperti itu. Jika kamu talak istri kamu nanti akan terlibat di dalam dosa besar. Lakukan. Di dalam riwayat yang lain, yang laporan itu bukan Abu Thalha, bukan Abu Ayyub, tetapi yang lapor kepada Nabi itu Abu Thalha. Di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Abu Thalha ingin mentalak Ummu Sulaim, istrinya. Maka Nabi bersabda, jika engkau talak Ummu Sulaim, kamu akan terlibat di dalam dosa lahubun. Maka sungguh kamu akan terlibat di dalam dosa besar.
Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini hati-hati ya, terkait dengan talak dan lain sebagainya. Ojo gampang-gampang, ini pelajaran ya. Karena dampak ketika talak nggak apa-apa Pak, tapi kadang-kadang Pak setelah talak itu berdampak pada dosa besar. Dosa besar. paling elek ya, paling enteng yang sering terjadi ketika sudah mentala itu putus tali silaturahmi itu Pak. Dan kalau orang memutus tali silaturahmi itu, seluruh malaikat di langit itu melaknat dosa-dosanya, termasuk dosa besar, doa-doanya tidak diterima oleh Allah. Pun berikutnya dari beberapa keterangan di atas jelas bahwa mencampur adukkan harta kita dengan hartanya anak yatim dan akhirnya kita memakan harta anak yatim itu termasuk inna aklakum amwalakum ma'a amwalikum ismun azimun wa khata'an kabiran fastanibuhu. Jadi kalau kalian memakan hartanya anak yatim dicampur dengan harta kalian, kelihatannya halal, kelihatannya, tapi sesungguhnya itu adalah perbuatan haram dan itu adalah dosa yang besar, kesalahan yang besar. Maka fastanibuhu, maka hindarkanlah, jauhilah perbuatan itu. Maka dari itu lanjutan ayat ini, dan ini sering ayat ini berbalik maktum ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Biasanya sing arep iku diketok ayate. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama iki gak tau metu. Sing metu fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Sewenengane ayat iki terutama bapak-bapak iki. Ibu-ibu paling gak sowan karo ayat ini. Kita lihat ayat yang sama di potongan ayat yang paling depan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, maka jika kalian tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim tadi, kalau kalian tidak ingin resiko dosa besar gara-gara makan hartanya anak yatim, maka perintahnya Allah, nikahilah kamu wanita-wanita yang lain selain anak yatim, 2, 3 atau 4. Ngono lho. Jadi orang kok langsung nikahilah kamu, gak. Latar belakangnya ini loh, ini karena Gusti Allah sudah dikasih tahu Pak bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor. Kon kadung jatuh cintrong karo anak yatim, gak wedi resikonya ta. Nah gak wedi resikonya kamu bisa berbuat adil kepadanya, beras gak mengambil hartanya anak yatim, bahkan kita memberi kepadanya belas kalau kamu mau seperti itu ya nikahilah anak yatim itu. Tapi nak kamu khawatir harta kamu tercampur dengan harta anak yatim, daripada kamu kena resiko dosa besar, mending kamu kawini aja wanita lain selain anak yatim. Bahkan Allah beri dispensasi 2 atau 3 atau 4. Artinya Pak niki Pak, resikone rabi papat niku luwih enteng daripada resikone rabi bocah yatim. Hati-hati niki, banyak orang nggak tahu nih. Dikira resikone rabi
papat iku luwih titik ta daripada ngerabi situng, tapi bojo anak yatim. Lha iya ibu ya otomatis nek wis dirabi wis gak dadi anak pas dadi ibu maksud ngono. Nggih niku wau kan nak ngerabi, cacing ngerabi itu kan urung dirabi lho Pak, urung dirabi. Nah, nak ngerabi itu kan proses untuk dirabi. Mas ini ya sik arek ta. Nah, ini hati-hati nggih. Idza kana tahta hijri ahadikum yatimatan wa khafa alla yu'tiha mahrun misliha fa ya'dil ila ma siwaha minan nisa'i. Jadi beratnya, jadi kalau kalian tidak bisa memberi mahar secara adil kepada anak yatim tadi, mending kamu cari wanita yang lain supaya kamu bisa lebih berbuat adil. Fa inna hunna kathirun walam yudhiqullahu alaihi, dan sesungguhnya wanita yang lain selain anak yatim itu banyak, dan itu Allah tidak berkehendak untuk menyempitkan kamu. Ini betul-betul ditekankan oleh Allah seperti itu. Jadi kok hubungannya karo mahar napa Pak? Gini Pak. Niki riwayat ini nak wong kamu tidak bisa memberi mahar secara adil kepada anak yatim, atau mungkin maharnya biasa tetapi kamu bisa berbuat adil pada anak yatim, ya gak apa-apa kamu nikahi anak yatim. Tetapi kalau kamu gak bisa, mending kamu nikahi wanita yang lain, bahkan 2, 3 atau 4. Wa qala al-Bukhari hadatsana Ibrahim bin Musa hadatsana Hisham bin Akhirihi an abihi an Aisyah anna rajulan kana lahu yatimatan fanakaha wa kana laha mulkun wa kana yumsikuha 'alaiha wa lam yaqul laha min nafsi syai'un fanazalat bihi fa in khiftum alla tuqsitu. Ahsibuhu qala kanat syarikatuhu fi dzalika ardi wa fi malihi tsumma qala al-Bukhari ila akhirih. Jadi dulu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang laki-laki dulu memiliki kolega bisnis. Dia adalah anak yatim. Kemudian laki tadi menikahinya, padahal wakana laha ulkun. Jadi laki-laki tadi Pak, dia punya kongsi teman bisnisnya itu adalah anak yatim. Anak yatim punya harta banyak. Begitu punya harta banyak, dia menikahi anak yatim tadi. Bahkan ketika nikah itu Pak, dia tidak memberikan maharnya, gak memberi maharnya. Atau ini ada sebagian yang meriwayatkan dia memberi mahar tetapi tidak proporsional. Ya nopo gak proporsional Pak. Contoh, dia punya kebun kurma luas, punya warisan anak yatim itu kebun kurma luas. Akhirnya anak yatim itu nggak bisa mengelola, dikelola oleh laki-laki ini tadi. Ya wis tak openane, nanti kamu oleh hasilnya. Nah begitu, wah ini tepaan kita sip. Ya wis tak rabi bisa naik ngono. Lah wong wis sugih duwite akeh kok. Lah apa tak wae harta yang banyak, sedikit aja tak kasih sama dia. Nah seperti itu Pak. Itu mencampur harta dia dengan harta si yatim.
Begitu dia nikah, apa resikonya? Dosa besar nanti, Pak. Kenapa? Bisa jadi nanti hartanya anak yatim itu karena kan sudah jadi satu, maka akan dimakan oleh dia. Maka ini bahaya. Ini adalah dosa besar. Mesti nih, Pak, mesti nih. Memberi mahar yang bagus kalau anak yatim itu, Pak. Iku regane kebun iku piro? Sampai beri mahar istri kamu itu seharga dengan harganya kebun, kasih dia. Baru kalau setelah itu berarti kamu memberi mahar yang adil. Hati banget ini. Nah, nek ra kuat wae maharnya sakmono, ya golek wong wedok liya lah. Pirang-pirang bahkan ditantang karo Gusti Allah papat ya ora apa-apa. Ini Pak, ini perkara muamalah ya. Atau boleh sebetulnya Pak, boleh. Kalau misalkan apa tadi si yatim itu tadi nanti di belakang Pak, ini ada bab tentang mahar, itu di belakang wa atun nisa soduqotihin nihlah di ayat yang keempat itu terkait dengan pemberian mahar. Ini nak wae mahar aja sakarepe dhewe. Terutama anak ya. Boleh sampean kasih mahar kepada anak yatim itu sesuai dengan kemampuan sampean, seperangkat alat sholat lengkap boleh. Tapi mari ngono Pak, bondone arek iku aja pisan-pisan mbok sing. Jangan sekali-kali nyenggol hartanya dia. Sudah. Biar dia memiliki harta itu ojo sampai pisan-pisan sampai ya jempol. Nah ya Allah, soalnya ini pengalaman gue yang lagi ada yatim. Solusinya gimana? Lah ya itu solusinya seperti tadi, saya nikahi anak yatim karena anak yatim, makanya saya pun juga nggak kuat kalau mau mahar dengan aset yang dia miliki, saya nggak kuat. Makanya ya tak kasih apa yang saya mampu, tapi catatan saya tidak ngotek-ngotek hartanya sama sekali. Harta peninggalan dari orang tua. Iya, harta peninggalan orang tua dia. Nah, Jawa-Jawa gono gini. Ya, orang lanang bebas, orang lanang bebas. Iki khusus wong wedok. Arti makane rawani kula mudhe-mudhe. Nah, perlu bondone bocah yatim sampean tambah. Niku wonten. Makane iki termasuk. Nggih. Ribon. Yang dinikahi itu maknya anak yatim atau anak yatim? Anak yatimnya. Di dalam konteks ini anak yatimnya. Orang nikahi rondo. Nah rondo tadi lebih kemarin sudah saya sampaikan lebih berbahaya lagi. Itu harus diidentifikasi betul. Iki bondo punyanya Mbok Rondo ini ada bondo punyanya anak yatim. Kemarin kan sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah mbok iki luwih berbahaya lagi. Kenapa? Kadang-kadang hartanya anak itu masih dijadikan satu dengan hartanya ibunya. Ketika mati kemarin saya sampaikan ya, ketika punya anak, ibunya ada ibu, ada anak, bapaknya atau suaminya ini tadi mati, akhirnya kan bagi ibu haknya hanya 1/8 dari harta, sisanya untuk anak. Kalau anaknya laki sama perempuan loh ya. Tetapi kalau anaknya perempuan tok itu beda ya. Anaknya perempuan tok beda. Saya lupa, nanti ada bab tentang pembagian waris di dalam surat An-Nisa, nanti kita bahas bareng-bareng. Yang jelas itu bahayanya hartanya itu
haknya dua orang, hak ibunya sama hak anak. Pokoknya paling aman. Jenengan nak ngerabi mbok rondo sugih, aja mbok utik-utik bondone babar pisan. Tambah ngisende. Remah aja remah. Nggih. Oleh mbok rondo nak mbok rondo nggih. Nak mbok rondo iku memang murni 100% hartanya dia. Itu tidak masalah. Ini tadi kasus kalau mbok rondo duwe anak. Hati-hati. Karena di situ ada hartanya anak yatim. Nak mbok rondo mau, mbok rondo statusnya dia sudah bukan anak yatim lagi. Andaikan tadi hartanya itu full murni punyanya mbok rondo, jenengan rabi apa-apa. Tidak beresiko asal ikhlas dengan maharnya tadi. Karena dia statusnya sudah bukan anak yatim. Ngoten. Nggih. Nggih. Dikatakan yatim itu batasan Umure piro kan? Nggih. Nggih, nah di dalam ayat ini, pembahasan ayat ini sing penting urung rabi kan. Cek perawan. Iki anak perawan yatim. Niku ngoten. Batasane ngoten. Sebetulnya kalau di dalam bahasan mukalaf, bab fikih mukalaf, itu batasan anak itu kalau sudah balik itu batasan untuk mukalaf bagi anak, maka itu sudah tidak anak lagi. Tetapi kalau kita kiaskan dengan ayat ini, apakah mungkin kalau anak itu dinikah sebelum balik? Tidak mungkin. Nikah itu setelah balik. Makanya untuk hukum terkait dengan ini, pernikahan ini, definisi anak yatim itu ya urung nikah. Nak wis pernah nikah itu wis gak anak yatim lagi, mergo rondo. Nak rondo itu tadi bahayanya kalau rondo duwe anak yatim. Nak rondo gak duwe anak yatim pean. Tinggi sendenan dari ini. Lihatlah, Pun, panis ngajari. Isu-isu gitu. Pun, niku makanya hati-hati. Bahkan ini bisa disampaikan tadi, resikonya menikahi anak yatim itu jauh lebih berat daripada resikonya wayah. Resiko wayah. Karena kemungkinan harta itu tercampur akan lebih besar. Nak wayah nggak ada sepinter Pak. Nak harta ini kecampur Pak, kan selamanya Pak. Sampai mati. Dan nak wayah Pak, kadang muring kadang ora. Muring lek gak duwe duit lah, duwite jangkep. Dum-dumane pas ngono ya ora muring. Nggih. terkait hartanya anak yatim. Nggih. Itu apa batas harta peninggalan orang tua laki tadi? Nggih. Atau misalkan ibunya bekerja, apa punya hak dari ibunya? Nggih, nah misalkan tadi ibunya bekerja, sekali lagi ketika dia itu ditinggal, harta itu harta tinggalannya orang bapaknya saja. Nah, setelah itu ibunya bekerja. Terus ibunya bekerja, sebetulnya ibu itu tidak memiliki kewajiban ya untuk memelihara anak. Makanya kalau hasil duit bekerja dari ibu dikasihkan anak, kalau sudah dikasihkan anaknya itu jadi haknya anak. Sebelum dikasih kepada anak itu belum menjadi haknya anak.
Makanya kalau kita misalkan ya ngerabi mbok rondo duwe anak, mbok rondone mau nyambut gawe duwe duit, selama duit itu belum dikasihkan anak, itu suami boleh. Bahkan nyun sewu nak wong wedok ngoten niku Pak, oleh ganjaran sedekah ning suamine. Penak Pak, wong wedok niku Pak nak oleh duit, nyambut gawe oleh duit niku upama suamine melarat niku zakate diwenehi sing lanang niku oleh. Makanya niku lho apike jenengan oleh niku ora sampean melarat niku oleh, tapi sebaliknya ndak boleh Pak. Sebaliknya jenengan kok aku tak tokne zakat tak wehne bojoku mboten oleh. Kenapa? Karena itu tanggungan suami. Semua ahli keluarga itu tanggungannya suami. Mane ngoten Pak. Tapi aja anu lho ya. Aja. Orang tua bukan. Orang tua itu tanggungan Pak. Zakat tidak boleh diberikan ke orang tua. Karena orang tua itu tanggungan laki-laki. Laki-laki niku enggak ada tanggungan, bukan tanggungannya anak perempuan. Sekali lagi, wong tua loro niku tanggungane awake dhewe. Wong lanang. Kita ini menanggung Pak kedua orang tua kita, demikian juga anak istri. Makanya di dalam Islam wong lanang niku warisane oleh loro. Kenapa? Karena tanggungannya berat seperti itu. Justru kalau dibagi cuma satu itu tidak adil. Yang tanggungannya loro kok diwe siji. Ngoten. Pun nggih. Pun. Masya Allah. Niki pentingnya Masya Allah Pak. Angele muamalah. Artinya jangan sampai kita itu memakan hak orang lain. Dosa besar. Maka dari itu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu itu khawatir tidak bisa berbuat adil, ya ini Pak. Oh, nah ini ceritanya tambah dawa ini. Jadi bocah yatim itu apakah kalau dipelihara ayah tiri gitu ya? Kan nikah dengan ibunya, akhirnya dipelihara oleh ayah tirinya, itu bagus. Jadi dia dapat pahala double. Wis ngramut ibuke, ngramut anake. Masya Allah. Oh, luar biasa nih Pak. Cuma hati-hati niku wae. Sing penting niku wae nggih, bondone bocah yatim ojo diulir-ulir. Itu bukan harta kamu, walaupun ibunya sudah jenengan nikah. Sekali lagi, gawane harta warisnya anak yatim tetap menjadi hak mutlak punya dia. Ojo pisan-pisan diulir. Makanya sing nak golek sing luarat mawon. Tidak beresiko. Iku nak meluwarat karo, wis meluwarat nggih. Mulane gak duwe warisan sing anake, wis aman wis. Aman. Jadi ganjarannya double. Loh? Dia tetap jadi yatim. Walaupun pegatan juga jadi yatim. Tapi sebetulnya kalau itu sebenarnya bukan yatim hakiki. Karena wong niku nak pegat asli nih masih kewajiban menafkahi anaknya, bukan istrinya loh ya. Nah, anu si pegat untuk bojone anake niku kewajibannya lagi memberi nafkah sampai dewasa. Makanya hati-hati pegatan itu gak gampang. Setelah pegat wajib kita itu memberi nafkah kepada anak-anak kita. Tadi berarti pertanyaan saya tadi
Itu kan ayah tirinya sama ibunya kan punya harta juga. Nggih. Itu anak yatimnya berhak enggak warisnya dari ayah tirinya? Oh, ayah anak tiri itu berhak mendapat warisan enggak dari ayah tirinya? Enggak, lali kula. Terus saya kula lali. Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Tapi nanti kita lihat aja ya. Mungkin ketika bahasan tentang warisan nanti tak buka kitab, nanti kita buka bareng-bareng termasuk anak tiri itu dapat enggak gitu. Tapi jelas di situ ada hajib mahjub ya, ada yang terhalang ya. Misalkan kalau ada apa namanya cucu itu nggak boleh kalau masih ada anak, itu namanya hajib mahjub. Tapi kalau anak sudah nggak ada semua, cucu bisa, itu begitu. Itu perlu bahasan dewe. Nah, perlu kok ono kuliah dewe terkait dengan pembagian harta waris. Itu sebenarnya kalau di Quran hanya satu ayat aja. Satu ayat itu 2 ayat aja. Tapi bahas itu bisa 2 bulan ya. Dan itu luar biasanya kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Di zaman Nabi dulu Pak, itu angka itu belum ada Pak. Angka desimal itu belum ada. 1, 2, 3 yang ada angka Romawi di zaman itu. Tetapi Allah mengajarkan kepada baginda Nabi SAW itu aritmatika. Itu pecahan Pak ini. Dalam pembagian waris itu matematika pecahan. Jenengan bayang no anake menyelesaikan persamaan, menyelesaikan problem pecahan tanpa angka. Jenengan bisa bayangkan susahnya seperti apa. Makanya kanjeng Nabi itu pakar aritmatika. Itulah ilmu aritmatika pertama diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pembagian waris. Pun ini gak masuk ayat berikut ini. Kita gak tak seneng ayat itu. Pun akhbarani Urwah annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha an qouli ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama qalat ya ibnu ukhti hadza yatimatun takunu fi hijri waliha tashrabuhu fi malihi wa yujibuhu maluha wa jamaluha ila akhiri. Tadi sudah dijelaskan ini kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang pengen menikahi anak gadis tadi. Jadi anak gadis yatim, maka dia tidak memberikan mahar kepadanya atau maharnya tidak proporsional dengan nilai harta yang dimilikinya. Maka dilaporkan pada Nabi dan turunlah ayat ini supaya menikahi selain daripada anak yatim supaya tidak beresiko hartanya bercampur. Terus lanjutnya niki fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Niki. Berarti dilungkas. Fankihu maka nikahilah kalian ma tabalakum dari yang baik ya, wanita-wanita yang baik dari wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3, 4. Ini ayatnya Pak, secara teks itu. Secara teks itu adalah masna wa sulasa wa ruba. 2 dan 3 dan 4 secara teks ya. Makanya niki
mboten didelok tafsire bahaya. Berarti 2, 3, 4 jisamsu berarti. Piro Pak? Songo. Dia oleh songo jari ini. Tapi betul kalau ulama di Ibnu Katsir menjelaskan kalau menurut ulama Syiah itu yaitu di jumlah 2, 3, 4 jadi 9. Bahkan bukan 9 Pak. Ini kita lihat makna masna itu apa, sulasa itu apa. Ini Pak. Ai ingkihu ma syi'tum minan nisa'i siwahunna insya'a hadukum sintaini wa insya'a salasan wa insya'a arba'an. Artinya menurut Ibnu Katsir, nikahilah apa yang kamu suka, yang kamu inginkan dari wanita selain daripada anak yatim tadi, yang mana jika kamu khawatir akan kecampur harta dengan hartanya, maka silahkan kamu nikahi wanita yang lain 2, jika kamu mau 2, jika kamu mau 3, jika kamu 4. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala niki Pak. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 1. Ini tafsir ayat dengan ayat. Makna masna wa sulasa wa ruba itu paralel dengan surat Fatir ayat 1. Allah berfirman ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan. Jadi Allah mengutus malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat itu apa? Uli ajnihatin. Malaikat itu memiliki sayap. Berapa sayapnya? 2, 3, dan 4. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu Pak, wa itu kenapa kok bisa artinya atau? Artinya atau itu wa itu sebagai atof dalam satu kalimat. Jadi kata hubung dalam satu frase ya, dalam satu kalimat sempurna. Artinya apa? Kalimat setelah wa itu adalah penghubung. Wa di situ bukan untuk menghubungkan kata paling belakang, tapi itu adalah frase yang sebelumnya dihubungkan dengan frase setelahnya. Makanya artinya gini. Allah menciptakan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 2. Kemudian Allah menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 3. Dan juga Allah menciptakan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap 4. Begitu kalau diterjemahkan. Jadi wa itu adalah subjek predikat yang dihilangkan di depan. Maka dari itu nikahilah kamu wanita itu 2 dan nikahilah kamu wanita itu 3 dan nikahilah kamu wanita itu 4. Itu adalah menghubungkan satu kalimat yang sempurna. Itu setelah dan itu tadi dan nikahilah itu dibuang karena untuk efektivitas kalimat. Makanya maknanya menjadi atau. Seperti ini tadi malaikat. Malaikat tadi sayapnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sampai enggak takut. Malaikat kok sayapnya 3 gitu ya. Dan ini Pak. Kalau tidak ningsik dilukas ya. Itu lanjutannya soal dari minggu depan nggak apa-apa. Tapi saya mau tuntaskan ini. Di sini Pak, masna itu artinya sebetulnya 2 pasang. Malaikat tadi sayapnya masna 2 pasang. Kanan kiri jadi 2. Itu sayapnya 2 pasang. 3 juga 3 pasang. 4 berarti 4 pasang. Berarti jumlahnya nikahilah kamu 2 atau 3 atau 4. Boleh 2 pasang, boleh 3 pasang, boleh 4
sepasang. Oh berarti dipengne pindho berarti ya. 18 ping pindho. Ngono lho. Iki lek diartikan secara harfiah, tapi ojo anu nggih. Nanti serinya minggu depan saja. Biar lebih seru lagi. Nanti penasaran. Tapi ini jangan dikip dulu loh ya. Ini masih koma loh ya. Engko minggu ngarep ora melok kajian iki itu ruwet iki. Karena ini masih koma. Titiknya minggu depan setelah pesan-pesan berikut ini. Minggu arti harfiahnya begitu, tetapi sebetulnya apa? Wes aku dikira salah gitu Pak. Jadi Masya Allah. Nanti dijelaskan di dalam hadis kenapa kok 4 orang. Karena memang Pak Nur Sewu ini penjelasannya untuk sebagian ulama memang pada diri wanita itu Pak itu seperti sayap sepasang pada diri satu wanita, sepasang tapi satu. Oh, nggih, jadi ngapain ngono lah. Pipine wong wedok sepasang kok sesisih tok. Nggih. Kabeh lho jenengan sing sampean sewenengi dari perempuan ujung rambut ujung kaki iki lho sepasang. Gitu. Sing ngarep iku lagi sepasang kok nggih. Sampai tekan sikil sepasang nukone sandal bahwa dia sepasang. Lah nggih to. Iku lho maknane mawi luar biasa bahasa Quran itu luar biasa. Indah tapi gak jorok. Indah tapi tidak jorok. Itulah bahasa Quran. Makanya memang Masya Allah, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis kesimpulannya apa tadi? Nanti akan dikuatkan hadis-hadisnya terkait larangan nikah lebih dari 4. Insya Allah akan kita sampaikan minggu depan. Benar-benar ada benar dari Allah, salah dari saya. Jadi takut boleh ya? Misalnya pertanyaan tadi warisan kita. Misalnya kita menikah seorang perempuan sudah menikah, hartanya jadi masih orang tuanya masih ada. Setelah di perjalanan menikah terus bapaknya meninggal dunia. Oke. Itu seperti gimana di pembahasan masalah hartanya? Sama, artinya dia kalau meninggal ini artinya sampai kapanpun ya Pak, itu kita jangan sampai makan harta orang lain. Walaupun sudah jadi istri jenengan, ketika orang tua itu meninggal dunia, memang statusnya sudah bukan anak yatim karena sudah bersuami jenengan. Tetapi harta itu haknya istri sampai. Ingat, suami itu tidak memiliki otoritas terhadap hartanya istri. Walaupun harta itu sudah diwariskan ke anaknya. Iya, walaupun sudah di harta waris pada si istri kita kan, tapi jangan intine ngene mawon, sebagai suami ojo pisan-pisan ngotek-ngotek bondo warisane bojo. Kecuali kalau bojonya dengan kerelaan hati ikhlas lillahi ta'ala nyerahkan masnya. Nah, ngono kuwi pahalanya berlipat ganda. Istri itu pahalanya luar biasa kalau memberikan harta pada suaminya. Enten niku termasuk Ibnu Mas'ud, Pak. Ibnu Mas'ud itu bojone soge. Ibnu Mas'ud delalah niku usaha ya ora berhasil. Ya wis akhirnya dicadok Pak karo bojone. Niku enten niku dia jaman dia nggih enten ngoten niku. Tapi tidak serta-merta. Kalau apa wae nang ngoten niku kudu izin wong wedok. Izin wong wedok. Sewali Pak nak wong lanang, niku wong lanang, bondone wong lanang. Wong lanang kok wedhit ngono iki. Iku perempuan itu boleh mengambil hartanya
sekedar untuk keperluan dia tanpa izin boleh Pak. Nak mau medit belas gak dia itu boleh, karena itu ada hak dia. Sewaliknya Pak, walaupun sampean warak bojo sampean saoge sampean gak duwe belas, gak oleh njaluk Pak. Gak oleh njaluk. Ora apa meneh kok. Nah jaluk jatah sing bengi yo oleh iku hak sampeyan ngawur maksudnya bodoh nih lo cari nih rumah ini kan juga aset ya. Nah itu aset itu hak sampeyan, itu aset sing iku kan aset yang bergerak. Isi dimaksudnya aset yang tidak bergerak. Oh, oke. Ngoten ya, jelas ya. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.